Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian rutin malam atau malam Selasa membahas materi akidah. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan 3 kitab di kajian ini, 2 kitab tentang akidah, yaitu salah satu usul wa adillatuha dan kitab Al-Qaidul Arba' yang keduanya disusun oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan belum beranjak ke kitab berikutnya, kemarin juga kita telah membaca kitab atau kutaib yang berjudul 33 faidah tentang bulan Muharram dan hari Asyura. Alhamdulillah kita hatamkan dalam satu pertemuan. Dan pada malam hari ini kita akan memulai kitab baru kaitan dengan akidah, yaitu kitab yang berjudul Al-Aqidatus Sahihah wa ma yudaduha. Itu Al-Aqidah As-Sahihah wa ma yudaduha, akidah yang benar dan versus akidah yang batil, lawannya. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Allah bin Baz rahimahullah ta'ala. Mana beliau adalah ulama yang ma'ruf, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad 20 yang meninggal pada tahun 1999 atau pada tahun 1420 Hijriah. Namanya sangat masyhur dan dikenal oleh kaum muslimin. Nah, kitab yang berjudul Aqidah Sahihah wa ma yudaduha adalah salah satu kitab atau kutaib ya, buku kecil yang disusun oleh beliau membahas tentang intisari akidah Islam yang tertuang dalam rukun Islam yang 6. Jadi isi dari kitab ini itu membahas tentang rukun iman. Rukun iman yang 6. Aslinya kutaib ini adalah muhadarah, ceramah beliau sampaikan di pada satu kesempatan. Ya, setelah itu ditafrigh atau dibukukan sehingga menjadi buku yang bisa kita baca pada malam hari ini. Nah, buku ini atau buku Al-Aqidah As-Sahihah wa ma yudaduha ini pernah dimuat di majalah Buhus Al-Islamiyah edisi ke-7 yang diterbitkan pada bulan Rajab, Syaban dan Ramadan, Syawal pada tahun 1403 Hijriah. Kemudian kitab ini juga dimuat dalam Majmu' Fatawa Maqalat Mutanawiyah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di jilid yang pertama di halaman yang ke-13. Ya, itu sedikit keterangan berkaitan dengan kitab ini. Kita akan mulai sama-sama membaca kitab ini. Baik, sebelum dimulai, Anda ingin tanya apakah di sini ada yang bisa membaca Arab gundul? Ustaz sedikit boleh. Boleh, mau coba? Boleh, mau coba. Baik, baik. Oke, sekarang kita mulai ya. Sebelum dibaca kitabnya, kita biasakan untuk mengatakan qala al-muallif rahimahullah, karena penulis ini sudah wafat, maka kita menggunakan doa tarahum kepada beliau.
Maka dimulai dari mukaddimah. Nanti setelah baca Arabnya, silakan bergantian membaca terjemahnya. Nah, betul? Alhamdulillah wassalatu wassalamu sallallahu ilaik. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqidatus shahihatu wa ma alhamdulillahi wahda wassalatu nabiyya ba'dahu wa ala alihi ba'du. Falamma kanatil aqidatu as-sahihatu hiya asludi islami millah wa ayyakuna mawdu'ul muhadarati tamu'un bil adillati syar'i min nabi wa sunnati annal a'mala wal aqwala innama tusihhu Tasihhu. tasihhu wa takbalu Tuqbalu. tukbalu Aywa, nah. wa tukbalu idza sadarat Aywa, nah. an aqidatin sahihatin Aywa, nah. fa in kanatil aqidatu ghairu sahihatin Ghairu. ghairu fa in kanatil aqidatu ghairu sahihatin batala ma yatafarra'u anha min a'malin wa aqwalin kama qala ta'ala. Ya, tasbuk cukup. Mumtaz, Nah, barakallahu fiik. jazakallahu. Maka sekarang terjemahnya. Aywa, nah. Bismillah, qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Risalah pertama, akidah yang benar dan lawannya. Penulis penyusun Abdul Aziz langsung. Segala puji hanya milik Allah saja. Semoga selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi terakhir, tidak lagi Nabi setelahnya, kepada dan para sahabatnya. Mana akidah yang sahih merupakan pokok dan landasan agama Islam. Saya memandang sangat penting untuk membahas, menulis, dan menyusun permasalahan ini dalam rangka menguraikan dan menjelaskannya. Berdasarkan dalil-dalil syariat dari Al-Quran dan Sunnah, dapat diketahui bahwa semua perbuatan dan perkataan akan sah dan diterima bila lahir dari akidah yang sahih. Sedangkan jika akidahnya tidak benar, maka semua perbuatan dan perkataan yang merupakan turunannya menjadi jadi menjadi batal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Barakallahu fiik. Nah, kita akan bahas ya. Risalah ini berjudul Al-Aqidatus Sahihatu wa ma yudhaduha. Nah, yang kalau kita terjemahkan artinya adalah akidah yang sahih dan lawannya. Atau kalau versi lainnya diterjemahkan akidah yang benar versus akidah yang batil. Ya, yang keduanya bisa digunakan. Baik, seperti biasa para ulama memulai kitab atau muhadarah mereka dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi, sebagaimana juga beliau di sini. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah semata, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang tidak ada Nabi setelahnya, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du. Nah, kemudian setelah itu, setelah hamdalah dan salawat, beliau menyebutkan latar belakang dari penyusunan atau penyampaian materi ini, yaitu beliau mengatakan
falamma kanatil aqidatu sahihatu hiya aslu dinil Islam wa asasul millah. Karena akidah yang benar adalah fondasi agama Islam dan asas ajarannya. Sebenarnya ini latar belakang yang paling utama itu apa? Yang pertama bahasanya akidah yang benar adalah fondasi agama Islam dan juga asas. Ya, asas juga sama artinya fondasi atau dasar ajaran agama Islam. Gitu ya. Ra'aitu an takuna hiya mawdu'u al-muhadarah. Maka aku memandang atau saya memandang akidah yang benar ini menjadi tema ceramah kali ini. Jadi di sini Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan bahwa latar belakang dari materi ini adalah muhadarah atau satu ceramah atau kuliah yang beliau sampaikan untuk menjelaskan akidah yang benar. Karena akidah yang benar ini adalah fondasi agama Islam. Kemudian beliau menjelaskan wa ma'lumun bil adillati syar'iyyah, dan sudah maklum berdasarkan dalil-dalil syar'i. Apa itu dalil syar'i? Yaitu minal kitab was sunnah. Yaitu dalil syar'i dari Al-Qur'an dan sunnah. Apa yang dijelaskan oleh dalil syar'i tersebut? Annal a'mala wal aqwala innama tasihhu wa tuqbalu idza sadarat an aqidatin sahihatin. Al-Quran dan Sunnah atau dalil-dalil syar'i menjelaskan bahwasanya amalan dan ucapan itu hanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ucapan dan perbuatan tersebut didasari atau bersumber dari akidah yang benar. Ya. Jadi di sini Syekh bin Baz mengatakan pentingnya akidah yang benar adalah karena akidah yang benar adalah fondasi beramal dan berucap. Sehingga amalan dan ucapan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sah di sisinya kalau tidak dilandasi dengan akidah yang benar. Ya. Fa in kanatil aqidatu ghairu sahihatin, karena jika akidah seseorang tidak benar, baqala ma yatafarra'u anha min a'marin wa aqwalin. Karena jika akidah seseorang tidak benar, maka akan batal ucapan dan perbuatan yang bercabang dari akidah yang batil tersebut. Gitu ya. Nah, ini di sini di paragraf ini Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan pentingnya akidah yang benar. Itu apa? Yang pertama, akidah yang benar adalah fondasi agama Islam. Ini asal din Islam. Yang kedua, asasul millah. Itu landasan ajaran agama. Kemudian yang ketiga, akidah yang benar itu adalah syarat sah dan diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jika akidahnya tidak benar, maka amalan dan ucapan yang bercabang dari keyakinan itu tidak akan diterima atau menjadi sia-sia. Ya. Jadi di sini jelaskan tentang pentingnya akidah yang benar. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an. Nah, di sini dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 5 dan surah Az-Zumar ayat 65. Mangga, boleh gantian. Ini ayat lebih mudah ya, insyaallah. Silakan, siapa? Ustaz. Ya, mangga. Dari kama qala ta'ala. Kama qala ta'ala wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Maidah ayat 5. Maksudnya? Allah Ta'ala juga berfirman, Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya.
Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu sungguh keuntungan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 25. Dua ayat ini Syekh bin Baz rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita pentingnya akidah yang benar, yaitu melalui firman Allah, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur atau yang ingkar setelah kepada iman, maka konsekuensinya pertama, faqad habita 'amaluhu. Maka amalannya akan terhapus. Ini konsekuensi di dunia. Kemudian konsekuensi di akhirat, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena dia tidak akan mendapatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan. Amalannya menjadi sia-sia. Gitu ya, seperti itu. Kemudian di ayat yang lainnya, itu surah Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada para nabi sebelummu, la in asyrakta, jika engkau menyekutukan Allah, la yahbaqanna amaluka, sungguh amalanmu akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya, ini jelas ya. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita pentingnya akidah yang benar. Kenapa? Karena kalau akidahnya tidak benar, tercampuri oleh syirik, tercampuri oleh kekufuran, maka konsekuensinya adalah amalannya terhapus, kemudian di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Baik, enggak lanjut? Arabnya dulu. Qala musannif rahimahullah wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun wa qad dalla kitabullahi al-mubinu wa sunnatu rasulihi al-amini alaihi min rabbihi afdhalus salati wa taslimi ala annal aqidata sahihata tatalakhasu fil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi fahadhil umuri sittat fahadhil umuru sittatu hiya asul aqidati as-sahihati usulul aqidati hiya usulul aqidati as-sahihati allati nazala biha kitabullahi al-azizi wa ba'atsallahu biha rasulahu Muhammadan alaihi salatu wassalamu wa yatafarra'u an hadhil usuli kullu ma yajibul imani bihi kullu ma yajibul imanu bihi min umuril ghaibi wa jami'u ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'i min umuril ghaibi wa jami'i ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Nah, sekarang terjemahnya mangga. Ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak. Kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpercaya, semoga selawat dan salam terbaik tercurahkan kepada beliau, menunjukkan bahwa akidah yang sahih diringkas dalam 6 hal, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir,
baik maupun buruknya. Keenam, ini adalah pokok-pokok akidah yang sahih yang diturunkan dalam kitab Allah yang mulia dan dibawa oleh Rasulnya Muhammad SAW. Banyak sekali dalil menunjukkan keenam rukun pokok akidah ini dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Di antaranya sebagai contoh, Baik, cukup. Barakallahu fiik. Baik. Baik. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Dan ayat yang semakna dengan ini amatlah banyak. Maksudnya ayat yang menjelaskan tentang pentingnya akidah yang benar itu sangatlah banyak. Itu juga ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya kalau akidah rusak, akidahnya batil, maka amalannya pun akan batil juga. Dan di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini sangat banyak. Namun di sini dicontohkan hanya dua saja. Nah, setelah Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan latar belakang penulisan kitab ini atau penyusunan materi ini dan juga menjelaskan pentingnya akidah yang benar dan menjelaskan konten utama dari akidah Islam itu apa. Ya, jadi intisari akidah Islam itu adanya di mana? Saya belum mengatakan waqad dalla kitabullahi al-mubin wa sunnatu rasulih al-amin alaihi min rabbih afdhalus salati was taslim. Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran yang mubin, yang jelas, dan Sunnah Rasulnya yang terpercaya, semoga salawat yang terbaik dan salam terucapkan kepada beliau, menunjukkan apa? Ala annal aqidata sahihata tatalakhasu fi. Bahwasanya akidah yang benar itu terringkas dalam rukun iman yang 6. Yaitu apa? Fil imani billah. Iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, iman kepada para rasulnya, wal yaumil akhiri, iman kepada hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, jadi di sini Ibn Baz rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya intisari akidah Islam itu adanya di rukun iman. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya akidah Islam itu sederhana, ya, yaitu apa? Adanya di rukun iman. Seperti itu ya. Nah, adapun perkara-perkara yang lain itu cabang dari rukun iman ini. Nah, sebagai contoh misalkan pembahasan tentang 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini masuk ke mana? Masuk ke rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga misalkan rincian tentang peristiwa para nabi dan rasul. Ini tercakup dalam iman kepada rasul. Ya, seperti itu. Kemudian juga bahkan tentang firqah-firqah, nah itu juga kembali kepada rukun iman. Misalkan adanya firqah Qadariyah, adanya firqah Jabariyah, ini kembali kepada iman kepada takdir. Kemudian adanya firqah Mu'tazilah, ya, itu juga kembali kepada rukun iman yang pertama dan juga rukun iman iman kepada hari akhir. Jadi ya, seperti itu. Dan yang lain. Jadi semuanya pembahasan akidah itu kembali kepada 6 rukun iman. Makanya di sini dijelaskan fahadhil umurus sittatu hiya usulul aqidati sahihati allati nazala biha kitabullahil aziz wa ba'atha Allah biha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan 4 hal pokok ini adalah intisari akidah yang benar yang diturunkan melalui Al-Quran dan dengannya diutus Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dari semua ayat dan semua hadis berkaitan dengan akidah itu intinya kembali kepada rukun iman yang 6 ini. Makanya bahasan berikutnya dikatakan wa yatafarra'u an hadhihi al-usuli kullu ma yajibul imanu bihi min umuril ghaib. Dan dari keenam pokok ini dibahaslah cabang-cabang keimanan yang wajib diimani seperti perkara gaib. Ya, perkara gaib yaitu misalkan tentang kejadian masa lalu,
Jadi masa depan seperti surga dan neraka, ya hari akhir itu kan, nah hal gaib. Begitu juga dengan jin, itu semuanya kembali kepada rukun iman yang 6 ini. Ya, wa jami' ma akhbarallahu bihi rasulahu wa jami'i ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan mencakup juga apapun yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Baik. Nah, setelah itu Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan atau mengutip dalil-dalil yang menyebutkan tentang rukun iman ini. Ya. Baik. Maka dilanjut. Kalamu Shalih rahimahullah wa adillatu hadhil usuli sittati fil kitabi wa sunnati katsiratun jiddan famin zalika qaulullahi subhanahu laisal birra an laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Silakan baca terjemahnya. Pertama, dalil-dalil dari Al-Quran, diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maksud saya yang artinya, ya. kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Ini dalil pertama yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala berkaitan dengan rukun iman. Itu surah Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah kebaikan itu kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan kebaikan. Di sini dicontohkan menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Walakinnal birra, akan tapi kebaikan itu, kebaikan yang dianggap dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Di dalam ayat ini tegaskan bahwasanya kebaikan apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau kebaikan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengimani rukun iman yang 6 ini. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ayat ini berkaitan dengan ada asbabun nuzulnya, itu protesnya orang-orang Yahudi kepada Rasulullah atau kepada umat Islam. Kenapa kiblat dipindahkan? Ya, dari Baitul Maqdis ke Mekah. Nah, kemudian Allah menegur melalui ayat ini, kebaikan itu bukan menghadap ke sana atau ke sini, bukan menghadapkan ke timur ataupun ke barat. Kebaikan itu selama itu adalah perintah Allah, mau menghadap ke timur, ke barat, dan diimani berdasarkan rukun iman yang lain ini, itulah kebaikan. Gitu ya. Jadi perkaranya bukan menghadap ke timur atau ke baratnya, tapi intinya adalah beriman kepada rukun iman yang lain. Baik, barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan ayat ini. Nah, di sini kan hanya disebutkan 5 rukun iman. Sedangkan rukun iman itu ada 6. Nah, di sini tidak disebutkan iman kepada takdir. Coba kita lihat, tidak. Man amana billah, 1. Wal yaumil akhiri, 2. Wal malaikati, 3. Wal kitabi, 4. Wan nabiyyin. Ya, kemudian para nabi, 5. Nah, di sini disebutkan hanya 5 rukun iman. Lalu mana iman kepada takdirnya? Yang bisa jawab? Yang bisa menjawab? Katanya rukun iman ada 6, tapi di sini hanya disebutkan 5 saja. Ya, bagaimana? Yang mau coba jawab? Yang hilang iman kepada takdir saja. Ya, di sini tidak disebutkan. Bagaimana cara menjawabnya? Di ayat yang lain
Nah, Halo ya, misalkan di materi ini kita interaktif, jangan takut salah. Terlupa, pernah mendengar penjelasannya tapi terlupa. Ya, gimana? Coba yang antum ingat. Lupa. Hmm. disandar kepada iman kepada Nabi mungkin. Ya, mendekati, ya bisa ya. Oke, ya tidak apa-apa. Itu sudah mendekati, Anda tambahkan ya. Jadi rukun iman itu saling berkaitan. Ya, rukun iman itu saling berkaitan. Jadi kalau kita baca dalam satu ayat atau satu hadis, misalkan dalam ayat ini disebutkan hanya 5 saja, maka sebenarnya itu sudah mencakup rukun iman yang lainnya. Nah, termasuk juga iman kepada takdir. Kenapa? Karena rukun iman itu sekali lagi tadi berkaitan. Karena iman kepada takdir ini juga iman kepada Allah. Karena Allah sendiri yang mentakdirkan segala sesuatu. Gitu ya. Maka kenapa di sini tidak disebutkan? Karena sudah termasuk dalam iman kepada Allah. Juga sudah masuk dalam iman kepada kitab ya. Karena kan takdir dijelaskan dalam kitab. Juga dijelaskan oleh para nabi, gitu ya. Kemudian juga dicatat oleh malaikat, gitu ya. Dan juga di hari akhir juga sudah ditentukan takdir ini. Jadi rukun iman itu berkaitan. Makanya kan dalam banyak hadis seringkali disebutkan hanya satu saja, misalkan qul amantu billah tsumma istaqim. Ya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya. Jadi meskipun disebutkan hanya beriman kepada Allah saja, itu sudah mencakup rukun iman yang lain. Nah, rukun iman yang lain itu ya berkaitan dengan rukun iman yang lain. Ini berkaitan. Dan semua rukun iman ini kembali kepada intinya ada di iman kepada Allah. Hanya nanti di hadis Jibril disebutkan ya, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Gitu ya. Seperti itu. Itu kalau dalam usul fikih namanya dalalatut tadammun. Ya, jadi dalalah atau kandungan makna secara tersirat atau secara kandungan. Ya, tadammun itu. Nah, bisa dipahami ya. Nah, termasuk juga ayat-ayat yang akan dibacakan berikutnya juga sama. Maka ayat yang berikutnya silakan. Qala musannif rahimahullah wa qawluhu subhanahu amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ya, maka dibaca terjemahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Ini juga hanya menyebutkan iman kepada berapa nih? Itu amana billah, kullun amana billah, satu, wa malaikatihi, dua, wa kutubihi, tiga, wa rusulihi, empat. Nah, hanya empat. Nah, lalu di mana iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir? Sebagaimana tadi disebutkan, ini sudah termasuk rukun iman yang empat ini. Yang berkaitan dengan hari akhir, gitu ya, dijelaskan oleh Allah, juga melibatkan para malaikat, juga dijelaskan dalam kitab-kitab dan juga oleh para nabi dan rasul. Meskipun secara khusus di sini berkaitan dengan iman kepada rasul, karena di sini dijelaskan la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan ya antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Juga khusus ini berkaitan dengan kitab.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'min. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu wahyu Al-Quran. Dan begitu juga orang-orang yang beriman. Tapi sekali lagi, melalui dalalatut tadammun wal iltizam, ada ya namanya. Seperti itu. Nah, ini sudah masuk rukun iman yang lainnya juga. Baik, ayat berikutnya. Enggak? Silakan. Ya, Afwan. Mulai qala musannif rahimahullah wa qawlu subhanahu ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Baca terjemahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Oke. Nah, jadi di sini pun sama. Di sini terdapat perintah dan larangan. Pertama, perintah berupa beriman kepada rukun iman. Nah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi. 1. Wa rasulihi. 2. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. 3. Nah, jadi di sini terdapat 3 rukun iman. Ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada kitab-kitab. Gitu ya. Lalu mana rukun iman yang lain? Iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Nah, sebagaimana terjelaskan, ini sudah masuk dalam 3 rukun iman ini. Ya, karena iman kepada malaikat dijelaskan oleh Allah, diwahyukan kepada Rasulnya, oleh Rasulnya disampaikan kepada umatnya yang dituangkan dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Nah, kemudian yang kedua berupa larangan untuk kufur kepada rukun iman ini. Allah berfirman, wa may yakfur billahi, barang siapa yang kufur kepada Allah 1, wa malaikatihi 2, wa kutubihi 3, wa rusulihi 4, wal yaumil akhiri 5, faqad dhalla dhalalan ba'id. Maka sungguh dia telah sesat ya, dengan kesesatan yang jauh. Jadi ini menunjukkan kalau ada larangan atau ancaman seperti ini menunjukkan wajibnya beriman kepada rukun iman yang 6. Dan iman kepada takdir ini masuk dalam ayat ini secara iltizam atau tadammun. Kalau iltizam itu secara konsekuensi, kalau tadammun itu secara kandungan. Ya, seperti itu. Baik. Mangga. Kerja ini. Allah wa qawluhu subhanahu alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis ya'lam ardi inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir. Firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lahul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 70. Baik, barakallahu fiik. Oke. Pertanyaan. Ayat ini menjelaskan salah satu rukun iman secara spesifik. Apa rukun iman tersebut dalam ayat ini? Iman kepada Allah. Nah, baik. Itu satu. Tapi lebih spesifik dari itu. Iman kepada apa? Kepada takdir, Ustaz. Mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi ayat ini berbicara tentang iman kepada takdir. Di dalam ayat ini dijelaskan 2 dari 4 tingkatan iman kepada takdir. Ya. Yaitu apa? Iman kepada ilmu Allah. Ya, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard.
Bukankah kamu mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apapun yang di langit dan di bumi? Ini tingkatan iman kepada takdir yang pertama, yaitu ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya itu sudah tercantum dalam kitab. Maksudnya di Lauhil Mahfuz. Yang kedua, tingkatan iman kepada takdir yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat semua takdir dari awal sampai akhir di kitab Al-Lauhil Mahfuz. Gitu ya. Dan itu mudah bagi Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Kita akan jelaskan. Karena iman kepada takdir itu ada 4 tingkatannya. Itu ilmu, kemudian kitabah, kemudian al-masyiah, lalu al-khalq atau al-ijad. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu, lalu mencatatnya di Lauhul Mahfuz, kemudian menghendakinya, dan lalu menciptakannya, ya, atau mengadakannya. Kalau kita akan jelaskan nanti lebih jelas di rukun iman yang keenam, itu iman. Baik, sekarang dalil dari hadis. Enggak? Wa ammal ahaditsu as-sahihatu ad-dallatu ala hadhil usuli fakathiratun jiddan. Minha al-haditsus sahihu al-mashhuru alladhi rawahu Muslimun fi sahihihi min hadisi Amiril Mu'minina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Jibril alaihi salamu sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'anil imani faqala lahu al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Al-hadits wa akhrajahu asy-syaikhani ma'a ikhtilafi yasirin ma ikhtilafin yasirin min hadisi Abi Hurairah. Fahadhil usulu asittatu yatafarra'u anha jami'a jami'u ma yajibu 'alal muslimi i'tiqadihi fi i'tiqaduhu fi haqqillahi subhanahu wa fi amril ma'adi wa ghairi dzalika min umuril ghaibi. Barakallahu fiik. Terjemahnya Mangga. Kedua, dalil-dalil dari as-sunnah diantaranya adalah hadis sahih yang masyhur yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keimanan. Lalu beliau menjawabnya, iman adalah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik serta buruk. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan sedikit perbedaan redaksi melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lahir dari keenam pokok ini segala perkara yang wajib diyakini dan diimani oleh seorang muslim yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, perihal hari kiamat, dan perkara-perkara gaib lainnya yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan 6 rukun tersebut. Baik. Kemudian setelah menyebutkan dalil tentang rukun iman dari Al-Quran, Ibn Baz rahimahullah menyebutkan dalil dari hadis. Dia mengatakan, "Ammal ahaditsus sahihatu dalatu ala hadhil usuli fakathiratun jiddan." Adapun hadis-hadis sahih yang menjelaskan keenam rukun iman ini amatlah banyak. Minha, di antaranya al-hadisus sahih
al-masyhur, yaitu hadis sahih yang masyhur. Ya, masyhur di sini bisa bermakna masyhur karena memang terkenal, ya, banyak dihafal dan juga tersebar di kalangan kaum muslimin, dan juga masyhur dalam ilmu hadis. Yaitu masyhur dalam ilmu hadis ini maksudnya adalah satu dari 3 macam hadis ahad. Ya, hadis ahad itu kan ada hadis masyhur, kemudian ada hadis aziz, dan ada hadis gharib. Ya, hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi di setiap tabaqahnya. Alladzi rawahu Muslim, yaitu yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Muslim. Ini di kitab Muslim, Sahih Muslim, hadis yang pertama ya setelah muqaddimahnya, ya. Muslim fi sahih, dalam sahihnya, min hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Jibril alaihissalam sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman, tentang iman. Kita tahu hadis ini mana Jibril alaihissalam bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan ketika ditanya tentang iman, beliau menjawab seperti ini: al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, jadi iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, jadi urutan rukun iman yang biasa kita hafal ini bersumber dari hadis ini. Ya, dari hadis ini. Baik, al-hadis. Wa akhrajahu syaikhani ma'a ikhtilafin yasirin min hadis Abi Hurairah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan sedikit perbedaan, yang mana kalau dalam riwayat Bukhari itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, kalau dalam riwayat Muslim ini diriwayatkan oleh atau dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Baik. Ya, kalau bisa hadis ini dihafal. فهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وتعالى. Dan keempat rukun iman ini, ya, bercabang darinya semua hal yang wajib diyakini oleh seorang muslim tentang hak Allah Subhanahu wa taala, wa fi amril ma'adi, dan juga perkara hari akhir, wa ghairi dzalika min umuril ghaib, dan perkara gaib lainnya. Di sini terdapat isyarat bahwa inti akidah Islam itu ada 6, gitu ya, rukun iman yang 6 yang kita hafal itu. Kemudian dikerucutkan lagi menjadi 3, ya, yang merupakan ini dakwahnya para nabi dan rasul. Yang pertama yaitu tentang iman kepada Allah atau tauhid. Kemudian yang kedua yaitu tentang nubuwah, tentang kenabian, iman kepada para nabi dan rasul, risalah yang mereka bawa. Kemudian yang ketiga al-ma'ad, yaitu tentang hari kemudian, hari kembali. Jadi itu 3 inti dakwah para nabi dan rasul dari ke-6 rukun iman itu, yaitu tauhid, kemudian an-nubuwah atau risalah, dan yang ketiga adalah al-ma'ad. Dan dari 3 inilah bercabang rukun iman yang lain. Ya, seperti itu. Baik, barangkali itu saja kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi ya, sebelum ditutup, Anda ingin mengumumkan menang kuis hari pertemuan sebelumnya, yaitu soal evaluasi dari Al-Qaidul Arba'. Nah, itu ya, Al-Qaidul Arba'. Dari semua peserta yang mengirimkan ternyata hanya 1, ya, atas nama Al-Akh An Aqimuddin. Ya, barakallahu fi. Semoga diberkahi. Insyaallah nanti akan ada hadiah. Nanti bisa hubungi Ana, ya. Bisa hubungi Ana. Al-Akh An Aqimuddin. Ya, barangkali cukup ya kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau malam ini kurang maksimal karena lagi mudik di kampung, jadi mungkin sinyal juga lep-lepan, terus di pinggir jalan rada gandeng, ya, rada berisik gitu ya. Mohon maaf. Sampai kapan, Ustaz? Paling sampai besok pagi kayaknya. Nah, Badai Kadia.
Mawit lami kene. Oh, insyaallah. Nah, ke sini biasanya sebulan sekali, minggu keempat biasanya. Oh, nah. Ya, Jumat, Sabtu ya. Apa? Sabtu Ahad biasanya. Sabtu Ahad, Siap. minggu keempat. Allah, mudah-mudahan kalau ada waktu kita bisa ketemu. Ya, Ustaz. Ya, cukup ya. Ya, baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.